Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung, dan juga kebahagiaan yang besar, pemberian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam beribadah, atau kita bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah berikan nikmat yang besar ini kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Zubair, yang mana beliau adalah ahli ibadah sampai-sampai mendapatkan julukan Hamamatul Masjid. Saking gemarnya beliau untuk duduk di masjid, i'tikaf di masjid, menyibukkan diri di masjid, sampai beliau mendapatkan julukan Hamamatul Masjid. Hamamatul Masjid yang artinya merpati yang senantiasa hinggap di masjid. Kita akan tampilkan sosok beliau di dalam pembahasan kita kali ini supaya kita bisa mencontoh, sehingga kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan di dalam beribadah. Terpancar di dalam diri beliau ada sifat yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, termasuk daripada salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja ilaihi hatta yaud, yaitu seseorang pemuda yang mana hatinya senantiasa bergantung dengan masjid, hatinya senantiasa berhubungan dengan masjid, ketika keluar sampai dia masuk masjid lagi. Hadis ini diamalkan dengan luar biasa oleh Abdullah bin Zubair, yang mana beliau gemar sekali untuk beribadah khususnya di masjid. Bahkan beliau pernah suatu hari tinggal di kota Mekah. Beliau memiliki rumah di sebelah Masjidil Haram, dan kesehariannya beliau ada menyibukkan dirinya untuk duduk di Masjidil Haram. Pernah suatu ketika, suatu malam beliau sholat, selepas sholat isya beliau hanya sholat 1 rakaat. Di dalam 1 rakaat tersebut beliau membaca Al-Quran, kemudian tidak rukuk dan sujud kecuali sampai adzan subuh. Hanya satu malam menyibukkan dirinya hanya dengan 1 rakaat, akan tapi panjangnya memanjangkan berdirinya sampai sholat subuh, sampai adzan subuh. Di hari kedua beliau sholat dan memanjangkan rukuknya bahkan sampai juga adzan subuh. Bahkan di hari-hari yang lain beliau pernah diriwayatkan ketika beliau sholat kemudian membaca daripada surat Al-Baqarah. Setelah surat Al-Baqarah selesai, membaca lagi surat Al-Imran. Setelah surat Al-Imran selesai, terus sampai An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Dan yang luar biasa, sepanjang sholat tersebut tidak dilihat ada gerakan sedikit pun ketika beliau sholat. Alias ketika beliau sholat, badannya tegak, lurus, tidak bergerak, tidak menoleh kanan dan kiri, tidak menggerakkan tangannya kemanapun, bahkan saking khusyuknya dan diamnya beliau ketika sholat, para burung-burung yang ada di Masjidil Haram ketika itu, atau merpati-merpati yang di sana, menyangka bahwasanya Abdullah bin Zubair yang ketika itu sedang tegak sholat di depan Ka'bah seakan-akan tiang, sehingga burung tersebut hinggap di kepalanya Abdullah bin Zubair, ada yang hinggap di pundaknya Abdullah bin Zubair. Itu semua menunjukkan kekhusyuan yang sangat luar biasa di dalam sholatnya Abdullah bin Zubair. Kemudian kalau kita mau renungkan bahwasannya apakah Abdullah bin Zubair ini tidak merasa capek, atau tidak merasa bosan, atau tidak merasa pegal dan yang lainnya, sebagaimana yang dirasakan ketika seorang berdiri lama atau membaca lama? Jelas karena Abdullah bin Zubair ini manusia biasa, pasti merasakan capek dan merasakan pegal juga. Akan tetapi
Abdullah bin Zubair telah mendapatkan pemberian khusus dari Allah, yaitu rasa lezat di dalam ibadah. Sehingga kelezatan dalam ibadah tersebut yang menutupi daripada rasa capeknya Abdullah bin Zubair. Rasa lezat tersebut yang menutupi daripada pegal yang ada di tubuhnya, sehingga merasakan lezat dan semakin lezat dan semakin lezat, sehingga tidak bisa berpisah daripada ibadah tersebut. Bahkan pernah suatu hari dikisahkan, ketika beliau sholat di rumahnya, sedangkan ada anaknya yang masih bayi ketika itu diletakkan di sampingnya Abdullah bin Zubair. Ketika beliau sholat mulai dengan takbiratul ihram, di tengah-tengah sholatnya tiba-tiba jatuh seekor ular di hadapan, di pinggir putranya tersebut yang masih bayi. Ketika ular tersebut jatuh, kemudian sampai melilit di dalam tubuh putranya tersebut yang masih kecil, yang masih bayi, sampai orang-orang yang ada di rumahnya tersebut gaduh. Ada yang mengatakan, hati-hati ada ular, kemudian selamatkan bayinya. Sedangkan Abdullah bin Zubair sama sekali tidak bergerak di dalam sholatnya, sampai bayi tersebut berhasil diselamatkan dan ular tersebut berhasil dibunuh. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair salam, selesai daripada sholatnya, istrinya mengatakan, wahai Abdullah bin Zubair, wahai suamiku, apakah sehina itu anakmu di matamu sehingga kau tidak mau tidak mengetahui bahwasanya anakmu dalam bahaya? Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, apa ini? Apa maksudnya? Aku tidak mengetahui apa yang terjadi. Kemudian, apakah kau tidak mendengar kita berteriak ataupun kita sedang gaduh di rumah ini? Kata Abdullah bin Zubair, aku tidak mengetahui sama sekali. Kemudian kenapa kau tidak menoleh ketika sholatmu melihat keadaan anakmu? Kata Abdullah bin Zubair mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa, yaitu beliau mengatakan bahwasanya jika aku menoleh ketika sholat, lalu apa yang tersisa dari pahala sholatku? Sampai seperti itu Abdullah bin Zubair menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga kualitas sholatnya, sehingga tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memperhatikan benar-benar di dalam ibadahnya, sehingga tidak merasakan apapun yang terjadi di sekitarnya ketika beliau dalam keadaan sholat, karena merasakan lezatnya ibadah ketika sholat tersebut. Dan yang menarik, ketika beliau tinggal di kota Mekah, kemudian orang-orang tersebut sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba turun hujan. Kemudian hujannya waktu semakin lebat sampai orang-orang yang ada di di sekitar Ka'bah itu pada keluar dari masjid karena takut terjadinya banjir ketika itu. Sedangkan Abdullah bin Zubair apakah lari daripada waktu tersebut? Tidak, karena Abdullah bin Zubair punya prinsip bahwasanya tidak ada yang bisa mencegahnya dia dalam ibadah, karena sudah tahu lezatnya ibadah tersebut, sehingga Abdullah bin Zubair tetap masuk di kawasan Masjidil Haram. Bahkan terjadi banjir, Abdullah bin Zubair tawaf dalam keadaan berenang. Luar biasa, ini ibadah yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian kisah ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah tanyakan kepada diri kita bagaimana hati kita ketika kita sholat, bagaimana diri kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita tahu bahwasanya ibadah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Kemudian kita juga mengambil hikmah daripada kisah ini bahwasanya menoleh di dalam sholat akan menghilangkan rohnya ibadah. Kemudian yang terakhir adalah masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini pesan untuk kita, khususnya anak-anak muda yang merasa mereka merasakan lezat dan nikmat ketika duduk di kafe dan duduk di tempat-tempat yang lain. Apakah kita tidak mau untuk merasakan juga yang lebih lezat lagi daripada duduk di kafe? Kita akan diberi oleh Allah dengan kelezatan kita duduk di masjid. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita dan menambah semangat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.